Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ali Al-Jauhari di pembelajaran basis data kelas 11 RPL ya. Kali ini kita akan belajar mengenai kelompok perintah SQL DCL ya, Data Control Language. Yang mana kelompok perintah DCL ini merupakan kelanjutan ya dari perintah-perintah SQL yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita telah mempelajari mengenai kelompok perintah SQL DDL, Data Definition Language. Kemudian yang kedua, kelompok perintah SQL DML ya, Data Manipulation Language. Nah, saat ini kita akan belajar mengenai kelompok perintah SQL DCL ya, Data Control Language ya. Mari kita lihat ya. DCL atau Data Control Language itu adalah salah satu dari kelompok perintah SQL yang digunakan untuk melakukan pengontrolan ya terhadap database. Artinya user nanti akan diberikan hak akses dan diatur bagaimana dia bisa mengelola database-nya ya. Mari kita lihat materinya. Materi kita hari ini ya mengenai DCL ya. Di sana bisa kita lihat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai ya. Itu masih di KD 3.4 dan KD 4.4 yaitu memahami kelompok perintah yang termasuk DDL, DML dan DCL dalam basis data. Kemudian membuat kelompok perintah yang termasuk DDL, DML dan DCL dalam basis data. Kemudian tujuan pembelajarannya bisa kita lihat di sana, menjelaskan kelompok perintah SQL yang termasuk dalam DCL dengan tanggung jawab dan seterusnya sampai yang terakhir ya, merumuskan kelompok perintah DCL dengan cermat. Mari kita lihat di sana peta konsep untuk pembelajaran kita ya, yaitu mengenai DCL, Data Control Language, yang terdiri dari dua buah perintah ya, yang memiliki dua buah perintah dasar yaitu grant dan revoke. Mari kita lihat langsung saja ya ke materinya ya, mengenai DCL language. Nah, bisa kita lihat di sana fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pengaturan hak akses serta digunakan untuk menangani masalah keamanan dalam database server ya. Jadi dengan perintah DCL ini kita atau misalkan ya sebagai administrator database bisa memberikan hak akses tertentu saja terhadap user yang kita tunjuk ya. Atau suatu saat kita sebagai administrasi atau administrator database atau basis data bisa mencabut hak akses yang telah diberikan ya. Jadi sesuai peruntukannya ya. Jadi contoh ya, contoh dasarnya di sebuah supermarket misalkan ya. Di sebuah supermarket seseorang admin atau administrator basis data bisa memberikan hak akses ke banyak user, ke banyak pengguna ya, sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan peruntukannya. Contoh, misalkan seorang user kasir, dia hanya diberi hak akses untuk bisa mengakses atau bertransaksi ya, melayani pelanggan saja ya. Kemudian seorang kepala supermarket atau kepala toko, dia bisa memiliki hak akses yang lebih ketimbang si kasir gitu kan. Nah, itu adalah hak akses. Jadi berbeda-beda yang diberikannya. Bisa saja si kasir hanya dia bisa mengakses untuk transaksi dan mengelola
tabel produk saja. Sementara seorang kepala toko atau kepala supermarket, dia bisa melakukan hal yang lebih, bukan hanya sekedar mengakses tabel produk saja, tapi bisa mengakses tabel-tabel lain. Misalkan bisa mengakses tabel untuk rekap pendapatan yang dihasilkan pada hari tertentu misalkan ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian kita teruskan ya, perintah dasarnya itu di DCL ini ada dua ya, ada grant dan revoke ya. Memang sedikit ya, ini bisa lebih kita pahami ya, bisa lebih kita pahami lebih cepat karena perintahnya cuma dua, ada grant dan revoke. Mari kita lihat perintahnya ya, detail dari penggunaannya. Yang pertama, grant. Grant di sana itu digunakan untuk memberikan atau mengizinkan seorang user untuk mengakses tabel dalam database tertentu ya. Bisa kita lihat di sana bentuk umumnya seperti apa ya. Grant free type ya, di sana maksudnya free type itu adalah tipe dari hak akses yang diberikan ya. Jadi nanti tipenya itu bisa berupa apa? Bisa berupa all privilege, bisa berupa select, bisa insert, bisa update, delete, ataupun yang lainnya ya. Kemudian on ya, setelah pernyataan on nanti diikuti dengan nama tabel yang akan diberikan hak aksesnya ya. Nama tabel, kemudian nama database-nya dari database apa ya. Kemudian to. Nah, setelah pernyataan to nanti diikuti dengan user atau pengguna yang akan diberikan hak aksesnya ya. Baru setelah itu ada identified by. Nah, ini passwordnya apa di sana nanti ya, yang ada di dalam tanda petik. Kemudian with grant option. Itu perintah grant ya. Artinya untuk memberikan atau mengizinkan seorang user mengakses tabel dalam database tertentu. Kemudian yang kedua, revoke ya. Revoke itu digunakan untuk mencabut suatu hak akses dalam database tertentu ya. Bentuk umumnya bisa kita lihat di sana ya, revoke free type ya, on table ya, tabelnya tabel apa di sana nanti ya spesifiknya. Kemudian bisa juga kalau seluruh tabel berarti kita menulisnya on database name-nya apa, titik tabelnya apa gitu kan. Atau kalau misalkan seluruh tabel, maka di sana bisa kita tulis on database name-nya apa, kemudian titik bintang. Artinya bintang di sana itu adalah seluruh tabel, bisa diakses oleh user tersebut. Atau seluruh tabel, kalau di sini kalau di revoke berarti dihapus ya hak akses yang telah diberikannya itu ya. From username ya. Berarti username di sana itu adalah nama user yang dicabut hak aksesnya. Itu untuk perintah dasar dari DCL ya. Mari kita contohnya. Contohnya untuk yang grant kita lihat di sana, grant insert, delete on dokter, kwitansi to dahlan. Ya, berarti di sana artinya itu adalah user bernama Dahlan diberikan hak akses berupa insert ya, menambahkan data ya, delete menghapus data, on dokter, kwitansi ya, pada tabel dokter dan tabel kwitansi. Nah, itu gampang ya cara bacanya. Kemudian kita lihat contoh yang DCL yang kedua yaitu revoke ya. Contoh yang revoke. Revoke select on dokter from Eko. Artinya user bernama Eko dihapus hak akses select-nya ya, hak akses untuk menampilkan data pada tabel dokter. Nah, itu sehingga pada saat nanti kita uji si user bernama Eko ini nanti tidak bisa melihat data pada tabel dokter kembali ya. Itu untuk perintah dasarnya. Penggunaannya atau penerapannya di database MySQL. Tapi sebelumnya pastikan dulu ya,
pastikan dulu kalau sebelum kita memakai MySQL atau MariaDB yang akan digunakan ya, pastikan dulu web servernya dalam keadaan aktif ya. Kalau belum aktif, start dulu ya Apache dan MySQL-nya ya. Apache web server, kemudian MySQL ini untuk mengaktifkan DBMS-nya ya. Jadi harus terlihat tombolnya menjadi labelnya stop, artinya itu sedang running ya. Kita lanjutkan ya, tinggal kita buka sekarang SQL Yoke-nya. Ya, di sini saya sudah menyediakan sebuah database tertentu yang bernama database klinik ya. Jadi pastikan kita sedang berada di database klinik ya. Jadi kalau belum masuk ke database klinik, kita gunakan perintah SQL-nya use spasi klinik ya. Baru di running ya. Nanti akan masuk ke database klinik tersebut ya. Kita lihat struktur tabel di database klinik itu ada apa saja. Lihat di skema desainernya ya. Kita add tables ya, add. Ada berapa tabel yang sudah dibuat di pertemuan sebelumnya ya. Kita lihat di sana ada 5 tabel ya, ada 5 tabel. Yang pertama ada tabel mengenai tindakan ya. Ya, ada tabel tindakan, ada tabel dokter, ada tabel pasien, ada tabel kwitansi, dan ada tabel detail kwitansi ya. Yang kesemuanya sudah direlasikan menggunakan SQL, DDL di pertemuan sebelumnya. Kemudian pastikan juga data di database klinik tersebut sudah ada ya, sudah terisi ya. Kita cek satu persatu ya. Kita lihat select bintang from tindakan. Kita lihat ya, kita running ya. Kebetulan saya sudah menyediakan perintah-perintahnya supaya tinggal di running saja ya. Running. Tabel tindakan sudah ada ya, di sana sudah terdapat ada berapa nih? Ada 10 sampel data untuk tindakan yang diberikan ya. Kemudian untuk tabel yang kedua yaitu tabel dokter, kita cek ya, select bintang from dokter. Ya, di sana sudah ada 5 data dokter yang terekam ya. Kemudian untuk tabel pasien kita lihat, select bintang from pasien, kita running. Di sana sudah terdapat 13 baris data untuk di tabel pasien. Kemudian untuk tabel yang keempat kita cek ya, select bintang from kwitansi. Di sana sudah terdapat 6 buah baris data ya. Kemudian cek tabel yang terakhir yaitu tabel detail kwitansi. Ya, kita lihat di sana sudah terdapat 7 baris data ya. 7 baris data ya. Nah, sekarang skenario-nya kita akan menerapkan perintah grant ya. Tapi sebelumnya, sebelum kita menerapkan perintah grant tersebut, kita lihat ya struktur di tabel manakah hasil grant dan revoke yang kita berikan itu nanti disimpan. Biasanya kalau di MySQL kita bisa melihatnya itu ya di database MySQL-nya sendiri ya. Biasanya ada di tabel kolom privilege ya, kolom privilege, kolom priv ya. Di sini untuk privilege-nya ya. Kemudian yang lebih spesifiknya sebetulnya nanti ada di tabel ya ini nih. Di table priv ya. Jadi hak akses yang diberikan terhadap user tertentu. Di sini sudah ada di sana ya, ada 2 user ya, ada 2 pengguna yang telah diberikan hak akses. Kemudian kita lihat di tabel lain, kira-kira ada di tabel mana ya, bisa dilihat biasanya harusnya ada tabel user ya, tapi di
tampilan database MySQL yang kita sedang buka ini, tabel usernya tidak terlihat ya. Cuma mungkin tadi terlihatnya ada di table privilege ya, di mana di sana ada user yang ditampilkan ya. Ya, ada user yang ditampilkan. Kemudian kita lihat di tabel-tabel yang lain ya. Kita cek. Nah, ini tabel-tabel yang berada di database MySQL. Kolom status ya, kolom privilege, ada DB ya, DB. Ah, berarti di sini ya sebetulnya. Ada di tabel DB ya. Di sana terdapat spesifik ya, user-user yang memakai database ini ya, database yang MySQL yang sedang kita buka di komputer ini. Di sana bisa dilihat usernya ada phpMyAdmin, PMA ya, kemudian ada Najib ya. Kemudian privilege-nya apa saja bisa dilihat di sana. Kalau Y itu yes berarti diberikan hak akses, kemudian kalau N no artinya tidak diberikan hak akses untuk privilege tertentu ya. Di mana yang namanya privilege untuk sebuah atau seorang user nanti ada bisa select ya, kita lihat di sana ya, ada select, ada insert, ada update, delete, ada create, drop, grant, preferences ataupun privilege yang lainnya ya. Kita teruskan ke tabel event ya. Tabel event, tabel function, tabel general ya, log ya, global privilege. Nah, di sini bisa kita lihat sepertinya tabel ada berhubungan dengan user lagi, ada di tabel global privilege ya. Bisa kita lihat di sana ya. Hostnya ini hak akses yang nanti bisa kita lihat setelah di running ya. Setelah kita merunning perintah privilege tertentu ya. Contoh di sana ada user bernama Najib ya, bernama Najib. Dia diberikan hak aksesnya dari host atau dari komputer lokal host ya. Kemudian yaitu privilege-nya ya, bisa kita lihat di sana. Privilege-nya di sana bisa kita lihat, karena ini sebetulnya ada kaitan dengan tabel yang tadi dibuka ya, tabel-tabel yang lain ya, detailnya itu terutama dengan table privilege ya. Nah, ini di sini ya, table privilege. Jadi kalau tadi user tertentunya diberi hak akses apa saja bisa kelihatan di sana ya. Contoh misalkan usernya bernama Jasmine ya. Database yang bisa diaksesnya itu adalah database klinik, kemudian tabelnya itu tabel pasien ya. Kemudian yang memberikan hak aksesnya atau grantornya yaitu root ya. Ya, user root at localhost. Kemudian tabel yang bisa diaksesnya itu adalah privilege-nya yaitu berupa select dan grant. Hostnya dari mana? Dari semua host karena di sana memakai tanda persen. Itu untuk sekilas mengenai tabel-tabel yang berkaitan dengan hak akses yang telah diberikan. Mari kita buat sebuah contoh untuk memberikan hak akses terhadap user tertentu ya. Di sana sudah kita lihat ada beberapa perintah yang sudah tersedia ya. Mari kita pilih salah satu ya. Salah satu kita pilih yaitu untuk yang hak akses berupa select saja ya pada tabel tertentu di database klinik. Ya, kita lihat di sana kalau yang contoh yang sudah ada yaitu untuk database untuk tabel pasien dan kwitansi. Kita coba sekarang untuk tabelnya tabel apa ya, kita lihat ada pasien, ada kwitansi. Nah, sekarang kita coba untuk yang tabel dokter ya. Perintahnya
Grand select on klinik titik dokter ya. Itu usernya kita buat usernya itu adalah Superman ya. Add-nya add localhost saja. Add localhost identified by Superman 2020 ya, passwordnya ya. Kemudian kita lihat with then option di koma ya. Kita running sekarang. Kecil jendelanya di sini supaya kelihatan ya. Yang ada di baris ke 91 perintah grandnya cek kembali ya, grand select on clinic titik dokter to Superman at localhost identify by Superman 2020 with grand option. Sudah betul perintahnya. Kita running sekarang ya. Pastikan database-nya kita sedang berada di database tadi ya. Database yang klinik ya. Kita running. Di sana sudah ada ya. Nah, supaya perubahannya dijalankan, maka kita harus sertakan perintah plus privilege ya. Privilege. Ya, memang ini konfirmasi ya. Konfirmasi perintah grand yang kita buat tersebut supaya memang betul-betul dijalankan ya. Plus privilege, kemudian kita running. Nah, sudah terjadi ya. Kita cek ya, kita cek. Tadi usernya siapa? Superman. Usernya bernama Superman, diberikan hak akses berupa select, yaitu bisa melihat data atau menampilkan data dari tabel dokter yang ada pada database klinik ya, yang bisa diaksesnya melalui komputer localhost ya. Kemudian dengan password Superman 2020 ya. Kita lihat sekarang select bintang from table priv ya, kita cek. Nah, ininya harus berada di database MySQL dulu ya, di atas ya, karena tables priv-nya itu ada di database MySQL. Kita running. Kita lihat sekarang di sana usernya bertambah 1 ya, itu Superman ya. Dia bisa mengaksesnya dari host, localhost, kemudian database-nya klinik, kemudian tabel yang bisa diaksesnya itu dokter ya. Ya, grantornya siapa? Root at localhost. Nah, cara mengujinya seperti apa? Cara mengujinya bisa kita lihat ya. Kita buka kembali koneksi yang baru ya, new connection. New connection di sana hostnya dari localhost, usernya tadi ya Superman, kemudian passwordnya Superman 2020 ya, ini contoh ya. Jadi menggunakan password yang gampang ya. Connect. Superman. Superman 2020. Yes. Nah, sekarang kita bisa lihat di atas ya, localhost ya, dari komputer localhost di sana usernya Superman at localhost. Kemudian bisa kita lihat database yang bisa diaksesnya. Tadi itu hanya database klinik. Kemudian untuk ya tabel yang bisa diakses hanya tabel dokter. Itu pun harus kita uji ya. Apakah bisa melihat? Ya, cek ya di sana. Select. Nah, ini select bintang from dokter.
di koma. Sekarang kita running perintah calegnya. Ya, betul. Sudah bisa kita lihat hasilnya ya. Sementara sebetulnya ada tabel-tabel lain ya yang bisa kita buka ya. Kita uji ya. Tabel yang memang betul-betul diberikan hak aksesnya, kemudian dan tabel yang memang tidak diberikan hak aksesnya. Contohnya tadi ada tabel pasien ya. Ada tabel pasien. Select bintang from pasien. Running. Nah, di sana ada perintah error ya. Query select bintang from pasien limit 0 ya. Error code ya. 1142. Select comment denied to user Superman at localhost for table pasien. Artinya perintah SQL select-nya ditolak untuk user bernama Superman ya, yang berasal dari host localhost ya, untuk tabel pasien, karena memang tabel pasien tidak diberikan hak akses kepada user Superman. Ataupun misalkan kita coba tabel yang lain ya, select bintang from kwitansi ya, running di sana. Nah, sama ya, tidak bisa diakses. Atau misalkan sekarang kita coba perintah delete data tertentu ya. Kita akan delete dokter yang NIK-nya, nomor induk karyawannya D005, yaitu Dr. Abdullah Soleh ya. Kita delete from dokter where NIK sama dengan D005 ya. Kita lihat di sana, kita running, sama ditolak ya. Query delete from doctor where NIK sama dengan D005, delete comment denied to user Superman at localhost for table doctor ya. Artinya perintah SQL delete tersebut ditolak ya, karena memang tidak diberikan hak aksesnya terhadap user bernama Superman. Nah, itu untuk pengujian perintah grant yang kita pelajari di hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, kalaupun memang ini singkat, tapi bisa diterapkan di contoh-contoh yang lainnya. Nah, memang saya rasa bisa mewakili untuk privilege yang lain yang pastinya tentunya harus kita terapkan. Itu adalah tadi ya, berbagai privilege yang diberikan terhadap user tertentu ya. Bagaimana kalau si usernya diberi hak akses seluruhnya, bagaimana si usernya itu kalau diberi hak akses berupa select saja, update saja, atau delete saja ya, atau berupa insert saja, menambahkan data, ataupun privilege lainnya ya. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dicerna dengan baik ya, mengenai perintah SQL DCL ini ya. Insya Allah di pertemuan kedepannya kita akan lanjutkan kembali ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.